Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 5A dan 5B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, hari ini Pak Rohman mau menyampaikan bagi yang belum mengumpulkan tugas dari awal hingga akhir, ya, dari bulan Juli sampai bulan November, bagi yang belum, baik teori maupun praktek, ya, Pak Rohman buka dulu, ya. Bagi yang belum, baik teori maupun praktek, mohon segera dikumpulkan. Karena tanggal batas akhir tanggal 25 November 2020 akan Pak Roman tutup semuanya penilaian dari kelas 1 sampai kelas 6 karena tanggal 1 Desember sudah mulai PTS, ya. Pak Roman ingatkan bagi yang belum mengumpulkan dari bulan Juli sampai bulan November, dicek lagi GC-nya baik teori maupun praktek, mohon untuk segera dikumpulkan. Begitu, Mbak Mas. Lanjut. Hari ini Pak Roman mau menjelaskan tentang halaman 51, Mbak Mas, yang bagian B. Bagian D, kenapa Pak Roman tidak suruh mengerjakan? Karena ini adalah bagian dari praktek. Lakukan dengan benar, yang D, ya, halaman 51. Kutiplah suatu berita pendek dari surat kabar yang berisi tentang pendidikan. Kita disuruh mengkutip, maksudnya mengkutip itu mengambil, gitu ya. Mengambil sedikit berita pendek dari surat kabar, mau cetak mau elektronik boleh. Kalau cetak itu ya seperti koran gitu ya Mbak Mas ya. Kalau elektronik itu kan bisa kita lihat di berita-berita yang ada di internet. Buatlah beberapa bagian kata atau kalimat pada berita menjadi huruf kapital. Buatlah beberapa bagian kata atau kalimat disuruh membuat huruf kapital. Oke. Bercetak tebal, miring, bergaris bawah, dan berwarna. Pada bagian tertentu, ubahlah ukuran hurufnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Tunjukkan kepada gurumu dan mintalah nilai untuk tugasmu. Ya. Jadi gini Pak Mas, ini Pak Arman kasih tahu dulu. Ini Pak Arman sudah mengutip berita yang berdasarkan dari internet. Ya. Kita disuruh untuk merubah menjadi kapital. Padahal sebentar ini Pak Arman klik file, klik new. Nah, klik new, klik blank dokumen. Kita disuruh merubah huruf menjadi kapital. Yang jadi masalah tuh gini Mbak Mas. Contoh ya, ini Pak Arman contoh menuliskan kata pendidikan. Pendidikan. Gini ya, pendidikan. Kita bisa membuat huruf kapital itu kan menggunakan tombol caps lock ya Mbak Mas ya. Sebentar. Tak lihat ke dulu OSK, on screen keyboard. On screen keyboardnya Pak Roman. Jadi di punyamu juga ada namanya OSK Mbak Mas, on screen keyboard. Ada keyboard virtual gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan tombol caps lock. Kalau caps lock berarti hurufnya tuh menjadi besar semua ya. Contoh Pak Roman ketik pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi besar semua Mbak Mas. Atau kita menggunakan tombol shift. Tombol shift ditekan, tahan ya. Tahan terus. Tapi kalau ini kan sudah lepas ya berarti tidak bisa. Gitu ya Mbak Mas ya. Jadi kalau shift ya shift tekan terus. Ya, ini Pak Rahman menekan shift terus. Kemudian diketik pendidikan. Itu Mbak Mas. Tapi kalau shiftnya dilepas berarti hurufnya kembali menjadi huruf kecil. Begitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita sudah mengkutip, kita sudah mengambil dari internet ya, mengambil dari internet ataupun dari media cetak. Disuruh membuat huruf kapital, padahal hurufnya adalah huruf kecil. Seperti ini Mbak Mas ya. Oke, Oke Pak Arman besarin dulu size-nya biar kelihatan.
Ini hurufnya menjadi huruf kecil. Pendidikan belajar. Gini aja, biar nanti kelihatan. Kalau satu huruf, satu kata enggak kelihatan. Belajar. Oke, kita punya pendidikan belajar. Ini Mbak Mas, kita disuruh untuk merubah yang kecil ini menjadi kapital semua tanpa harus menghapus. Caranya gimana Pak? Caranya kita menemukan adalah namanya icon change case. Change itu berubah, case itu bisa diartikan adalah tulisannya itu ya, atau formatnya tulisannya itu dulu Mbak Mas ya. Change case. Nah, change case-nya di mana Pak? Change case-nya tuh di sini Mbak Mas. Nah, change case. Change case mempunyai ada 5. Ada sentence case, ada lower case, ada upper case, ada capitalis each word, ada toggle case. Ingat, change case ada 5. Ada sentence case, lower case, upper case, capitalis, toggle case. Pak Arman bahas satu dulu. Sentence case. Sentence case berarti adalah merubah huruf atau kata kalimat pertama itu menjadi besar. Contoh, ini syaratnya harus diblok dulu Mbak Mas. Harus diblok dulu Pak Arman ngebloknya seperti ini. Kemudian Pak Arman buat sentence case. Paham? Ada berubah? Pak Arman ulang lagi. Ya. Diblok, kemudian change case, kemudian sentence case. Nah, ini pendidikan belajar. B-nya berubah menjadi kecil. Kenapa? Karena ada sentence case. Sentence case, huruf awal atau kalimat awal saja yang besar, yang lain kecil semua. Begitu ya. Lanjut. 2. Lower case. Lower itu berarti low, dari bahasa dari kata low. Low itu adalah kecil. Ya, atau pendek gitu ya dalam tafsiran atau rendah gitu ya, dalam tafsiran yang lebih singkat gitu ya. Lower case berarti merubah tulisan atau kalimat ini menjadi kecil. Contohnya di sini. Kalau ini tidak akan kelihatan Pak Mas. Kalau di sini pendidikan besar ini huruf kapital. Huruf kapital kita berubah menjadi change case menjadi lower case. Kalau kita klik lower case ya, kita klik lower case maka berubah menjadi kecil semua. Nah, seperti ini. Ini yang otomatis Mbak Mas. Kemudian ini adalah namanya adalah lower case. Kemudian upper case. Upper case sesuai yang ada di sini. Upper case adalah merubah huruf kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar. Bukan memperbesarkan huruf ya. Kalau memperbesarkan huruf itu menggunakan font size. Sekali lagi, kalau memperbesarkan huruf menggunakan font size. Tapi kalau membuat huruf menjadi kapital, kita bisa juga menggunakan caps lock atau menggunakan change case. Pilihannya adalah uppercase. Tapi kalau kamu hanya memilih change case saja, berarti jawabannya kurang tepat. Kalau kamu memilih change case kemudian menggunakan uppercase, memilih uppercase berarti itu jawaban yang benar. Begitu Mbak Mas. Ini uppercase Pak Roman klik, maka hurufnya menjadi huruf kapital. Sama seperti ini Mbak Mas. Coba Pak Roman rubah ya. Coba Pak Roman rubah, sebentar. Kemudian change case, kemudian uppercase. Nah, sama menjadi besar semuanya. Lanjut. Ada lagi yang namanya kapitalis each word. Kapitalis berarti kapitalis setiap word. Huruf menjadi kapital setiap kata. Maksudnya setiap kata itu setiap di posisi ini kan ada katakanlah pendidikan belajar. Kalau pendidikan belajar itu kan ada 2 kata Mbak Mas. 1 pendidikan, 2 belajar. Kalau yang sentence case itu kan pendidikan belajar berarti adalah P-nya itu yang besar. Yang lain kecil semua. Tetapi kalau kapitalis each word itu berarti yang huruf depan yang setelah diikuti dengan spasi itu maka otomatis menjadi huruf kapitalnya besar, tidak besar semuanya. Contoh, Pak Roman klik. Nah, ini menjadi Pak Mas. Beda ya. Kalau Pak Roman bandingkan sama yang awal, bandingkan sama sentence case beda loh ya. Kalau sentence case itu huruf pertamanya saja yang besar atau kapital. Tapi kalau
kapitalis each word berarti setiap kata atau yang dipisahkan oleh spasi itu akan menjadi huruf kapital yang awalnya saja. Begitu Pak Mas. Dan yang terakhir adalah toggle case. Toggle case ini jarang sekali orang menggunakan Pak Mas. Kenapa? Karena bentuknya modelnya itu yang membuat aneh gitu ya. Ini Pak Roman blok. Kemudian harus diblok dulu ya, enggak diblok enggak bisa. Kemudian toggle case. Nah, jadinya seperti ini Mbak Mas. Ini jarang sekali orang menggunakan toggle case. Ini. Jadi yang sering adalah sentence case, 2 lower case, 3 upper case, 4 adalah kapitalis each word. Yang toggle case jarang. Begitu Pak Mas. Nah, keterkaitannya apa Pak sama dibandingkan sama yang halaman 51. Halaman 51 itu disuruh membuat seperti itu, Mas. Sekarang gini, ini kita Pak Arman punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 6 paragraf. Ya, Pak Arman punya 6 paragraf di sini. Nah, kalau sudah Mbak Mas ya, Pak Arman lanjutkan, kita merubah dulu ukuran kertasnya, layout, klik layout, kemudian size ya, layout, size, Pak Arman ganti ke A4. Sudah ya, ke A4. Kemudian paragraf pertama ini disuruh mengubah menjadi huruf kapital. Berarti langsung Pak Roman pilih cengkes, kemudian Pak Roman pilih uppercase. Klik uppercase, semua akan menjadi huruf besar. Ya, semua akan menjadi huruf besar. Pak Roman kasih justify. Pak Roman kasih justify. Kemudian Pak Roman menjorokkan ke dalam. Ingat, ketika posisi ngeblok seperti ini, jangan pernah menekan tombol apapun di keyboard karena nanti akan terhapus jika posisimu masih ngeblok seperti ini, Pak Roman. Nah, dia akan terhapus. Jadi kalau posisi ngeblok, jangan pernah menekan apapun di keyboard. Kalau memilih icon masih bisa. Gitu ya Mbak Mas ya. Ini Pak Roman unduh tadi. Sekarang Pak Roman mau menjorokkan ke dalam. Menjorokkan ke dalam harus memunculkan kotak dialog paragraf. Kotak dialog paragraf di mana Pak? Di sini. Ya. Klik. Nah, muncul di sini Pak Mas. Nah, di sini ada yang namanya adalah indentation. Indentationnya di sini non itu kosong ya. Jadi ada first line. Kita klik first line, nanti jadinya seperti menjorok ke dalam. Nah, seperti ini Pak Mas. Kemudian disuruh untuk mencetak tebal. Oke, bold. Selesai. Selesai ya. Lanjut. Paragraf kedua. Nah, Pak, yang nomor satunya itu Pak, ya biar nanti kita olah sendiri. Kita kasih dulu rata tengah. Kita kasih dulu rata tengah. Kemudian kita rubah ya Mbak Mas ya. Kita rubah cengkesnya itu menjadi kapitalis each word. Coba kita bandingkan nih, kapitalis each word. Jadi setiap yang dipisahkan oleh spasi, huruf awalnya pasti akan menjadi besar atau huruf kapital. Gitu Pak Mas. Nah, coba dilihat nih. Ya kan? Semua yang lepas dari spasi maka menjadi besar. Gini. Ini kalau sesuaikan dengan EYD bahasa Indonesia itu tidak sesuai, Mas. Karena huruf kapital kan biasanya diperuntukkan untuk di depan setelah titik ini. Kalau ini spasi juga ikut besar gitu, Mas. Pak Roman kasih warna font color menjadi warna merah. Pak Roman kasih underline seperti ini. Lanjut. Paragraf ketiga. Jadi satu ya. Pak Roman blok. Pak Roman ganti cengkesnya menjadi lower case. Jadi lower case. Artinya semuanya akan berubah menjadi huruf kecil. Nih, huruf kecil Pak Roman kasih rata kanan. Huruf kecil ya. Semuanya kecil, tidak ada yang huruf besar. Kemudian Pak Roman kasih italik miring. Warnanya Pak Roman ganti warna ungu. Ini. Font color. Kemudian lanjut lagi. Pak Roman blok. Kemudian cengkesnya Pak Roman ganti yang sentence case.
Kalau sentence case berarti adalah huruf pertamanya saja yang menjadi besar atau menjadi kapital. Sentence case. Pak, tidak ada perubahan Pak? Ya, karena huruf pertanyaan Pak Roman adalah besar. Jadi kalau ini pengen kelihatan perubahannya, change case-nya itu diubah jadi uppercase dulu. Setelah itu kemudian jadi sentence case. Dan itu akan kelihatan jelas. Ini tinggal dikasih Pak Roman bold, italic, underline. Pak Roman gabung sekalian, warnanya Pak Roman ganti warna biru. Kemudian yang terakhir adalah Pak Roman ganti fontnya, ganti fontnya itu biasa Pak Roman Times New Roman. Ukurannya Pak Roman besarkan menjadi 16 maaf. Kemudian kasih justify, warnanya Pak Roman ganti menjadi warna hijau, green. Gini ya. Gini Pak Mas. Nah, sekarang ini sudah jadi hal yang di halaman 51. Nah, sekarang Mbak Mas, Pak Roman akan mengajarkan bagaimana untuk merubah ini menjadi word art-nya. Ini Pak Roman hapus saja, belajar di rumah. Nah, belajar di rumah gini aja ya. Ini Pak Mas, ini pilihan word art-nya itu tampilannya seperti ini Pak Mas. Mungkin ada yang mempunyai mempunyai Office 2007 atau 2003. Itu word art-nya beda tampilannya seperti ini, Pak Mas. Nah, sekarang Pak Roman mau merubah word art-nya ini menjadi word art 2007. Caranya gimana, Pak? Caranya gini, harus disimpan terlebih dahulu. Caranya klik file ya, klik save as ya, kita simpan dulu. Kemudian browse, kita taruh di Pak Roman buat folder ya. Pak Roman klik new folder. Sebentar proses komputernya Pak Roman agak melambat. Jadi Pak Mas nanti tampilannya akan berubah seperti Office 2007. Jadi yang belum pernah melihat Office 2007 tampilannya word art-nya itu pasti akan ketemu. Ini Pak Roman kasih kelas 5 AB online gitu ya. Oke, Pak Roman simpan di sini ya. Kemudian Pak Roman lanjut, ini belajar di rumah. Nah, sebelum kesimpan Mbak Mas, ini jangan langsung auto save. Auto simpan maksudnya. Nah, di sini adalah save as-nya diberubah dulu menjadi 97 sampai 2003 dokumen. Ini yang nanti akan muncul, bukan ini yang template ya, tapi yang dokumen. Nanti akan memunculkan adalah word art-nya berbeda Mbak Mas. Ya, di save ini dulu. Save. Oke, sudah? Sudah ya? Kalau sudah, kita klik word art-nya. Nah, word art-nya udah beda atau Mbak Mas? Nah, ini yang membedakan. Inilah tampilan word art yang di di Office 2007. Tidak kamu temukan di 2010, 2013, 2016, 2019 tidak ditemukan. Kalau kamu mau menemukan harus caranya adalah di save as dulu di 2003. Begitu Mbak Mas. Tampilannya lebih bagus. Kalau Pak Roman di Office 7 2007 itu lebih enaknya itu seperti ini, Pak Mas. Sudah disediakan, jadi tidak mengkreasi sendiri ya. Ini word art-nya, tinggal di sini belajar, tinggal klik OK. Dah jadi, Mbak Mas. Ya, ingat kalau kamu menemukan seperti ini ya, berarti ini adalah punyanya 2007. Gitu, Pak Mas. Kalau sudah, kemudian Pak Roman kasihkan kasihkan page bordernya Pak Roman ganti di Pak bintang aja ya, bintang. Kalau mau menghilangkan tinggal dihilangkan seperti ini Pak Mas. Untuk menghilangkan, nah seperti ini. Ini sudah hasil jadinya. Begitu Mbak Mas. Ya. Demikian yang dapat Pak Rahman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Materi Cengkes, materi Word Art di Office 2007, dan pembahasan di halaman 51. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga
imunitas diri, jangan sampai sakit. Kalau keluar rumah pakai masker. Bagi yang belum mengumpulkan tugas silahkan dikumpulkan dari awal hingga akhir ya, dicek semuanya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman maaf. Pak Roman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.